Baik, saya mulai ya saya mulai ini perkuliahannya. Saya mulai dulu dengan kontrak kuliah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Siang, Bu. wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. semoga sehat-sehat semuanya ya, meskipun sedang berpuasa. Baik, pertama-tama saya akan menyampaikan dulu ya kontrak kuliah dan rancangan pembelajaran semester Manajemen Farmasi untuk S1 Farmasi FIK Unmad. Manajemen Farmasi ini akan ditempuh 2 SKS teori ya. Berarti kita akan tempuh selama kurang lebih sekitar 100 menit pembelajaran ya. Kemudian tujuan dan capaian pembelajarannya. Yang pertama adalah ada 9 capaian pembelajaran. Yang pertama, memahami dan menjelaskan dasar-dasar dari manajemen secara umum. Kemudian memahami dan menjelaskan dasar-dasar manajemen farmasi. Kemudian memahami dan menjelaskan fungsi manajemen di apotik. Kemudian memahami dan menjelaskan manajemen operasional di apotik. Kemudian memahami dan menjelaskan manajemen logistik di apotik. Kemudian manajemen keuangan di apotik, manajemen SDM di apotik, manajemen pelayanan di apotik, dan manajemen risiko yang ada di apotik. Jadi intinya nanti kalian itu diharapkan tujuannya adalah kalian bisa memahami dan mampu menjelaskan dasar-dasar manajemen secara umum dan manajemen di perapotikan ya. Oke, sebentar saya admit temannya dulu. Baik. Kemudian untuk norma akademik yang diberlakukan pada perkuliahan ya yang akan diberikan pada saat ini ya. Yang pertama adalah kehadiran kuliah minimal 75% dari total pertemuan. Jadi kalian tidak akan diizinkan mengikuti UTS dan UAS jika kehadiran atau absensi kalian kurang dari 75%. Kemudian kegiatan pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan jadwalnya dan jika terjadi perubahan ditetapkan bersama antara dosen dan mahasiswa. Kemudian toleransi 10 menit keterlambatan, tugas dikumpulkan sesuai dengan jadwal, nanti akan dikumpulkan di Google Classroom. Kemudian jika tidak masuk kuliah karena sakit harus disertai surat keterangan dokter dan alasan-alasan lainnya harus mengkonfirmasi ke dosen sebelum perkuliahan. Kemudian meskipun ini kita kuliah secara daring, jadi tetap berpakaian rapi dan sopan sama perkuliahan. Jika ada kecurangan akademik meliputi tanda tangan absen, UTS dan UAS akan diberikan sanksi akademik yaitu nilai 0 sesuai dengan aturan dari universitas. Kemudian ini adalah bobot penilaian dan kriteria penilaian ya. Untuk UTS itu bobotnya 30%, UAS 30%, tugas 20%, keaktifan 20%, maka nanti totalnya adalah 100%. Nah, untuk kriteria penilaiannya mungkin kalian sudah paham ya. Ada nilai A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, E, T, dan TH. Jadi nanti kalau kalian nilainya D dan E itu diharapkan kalian akan mengulang di semester berikutnya ya, KSP. Jadi tapi harapan saya kalian semua mendapatkan nilai A ya. Kemudian karena nanti perkuliahan kita ini yaitu perkuliahan daring, maka tata tertibnya adalah sebagai berikut. Kuliah daring akan dilakukan menggunakan aplikasi Zoom, Google Classroom, WA Group atau Edlink atau nanti Google Meet mungkin ya. Jadi nanti akan saya sampaikan kita akan kuliah dengan menggunakan platform apa. Tapi kalian akan diminta untuk menyiapkan platform tersebut di laptop maupun di ponsel kalian. Nah, link atau ID akan diberikan sebelum perkuliahan, kemungkinan linknya akan tetap sama seperti link yang saat ini kita gunakan ya. Pun nanti ini kan terbatas sampai 40 menit ya. Nanti kalau misalkan 40 menit sudah berakhir Zoom-nya, silahkan kalian login lagi dengan menggunakan ID dan passcode yang sama ya. Karena kan ini dibatasi hanya 40 menit ya Zoom-nya. Silahkan nanti join lagi menggunakan ID dan passcode yang sama. Kemudian mahasiswa harus hadir atau login 10 menit atau ketika Zoom-nya sudah dibuka. Tidak ada toleransi keterlambatan, maka pastikan sinyal internet dalam kondisi yang baik ya. Kemudian absensi akan dilakukan sesuai dengan jadwal. Jika mahasiswa tidak hadir saat absensi atau dimulai maupun tidak mengikuti perkuliahan sampai selesai, maka mahasiswa tersebut dianggap tidak menghadiri perkuliahan atau apa.
Kemudian mahasiswa wajib standby selama perkuliahan, tidak diperkenankan meninggalkan laptop atau ponsel atau keperluan lain. Nah, silakan kalau misalkan izin ke toilet, silakan izin terlebih dahulu. Kemudian kamera ini wajib diaktifkan ya. Dan akun Anda diatur dalam kondisi mute ya. Jadi tolong audionya di-muted dulu untuk mencegah interupsi suara dari luar atau untuk yang daring via Zoom. Nah, silakan untuk yang belum mengaktifkan kameranya, silakan diaktifkan kameranya. Yang terakhir, apabila ingin bertanya secara langsung, gunakan fitur raise hand, terutama pada Zoom ya. Fitur raise hand itu ada di, kalau kalian lihat di Zoom kalian tuh ada reaction ya, kemudian klik yang icon emoticon yang raise hand atau mengangkat tangan ya. Dan tunggu arahan agar diberikan kesempatan bertanya pada sesi tanya jawab. Baik, ini yang terakhir adalah daftar pustaka yang bisa kalian baca terkait manajemen farmasi, ada banyak sekali ya. Ada bukunya Prof. Anif tentang manajemen farmasi, ada manajemen pengelolaan apotik, manajemen pemasaran farmasi, manajemen obat di rumah sakit, manajemen apotik, manajemen farmasi apotik, farmasi rumah sakit, PBF, industri farmasi. Ada juga beberapa peraturan pemerintah, Permenkes, dan petunjuk pelaksanakan CDOB ya, dan peraturan dari KBPOM. Baik, mungkin itu dulu terkait dengan kontrak kuliahnya dan capaian pembelajarannya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Jelas. Baik, kalau sudah jelas, saya lanjut ke share materinya ya. Baik, kalau begitu saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pertemuan pertama ini dengan judul manajemen secara umum ya. Perkenalkan, saya Apoteker Cynthia Rahmawati. Ini ada beberapa buku yang bisa kalian baca ya. Tadi sudah saya jelaskan di kontrak perkuliahan juga. Baik, secara garis besar yang akan kita bahas di sini yaitu yang pertama terkait pengertian manajemen. Kemudian yang kedua adalah fungsi-fungsi dari manajemen. Yang ketiga adalah tentang struktur organisasi. Yang keempat tentang kegiatan manajemen. Dan yang terakhir terkait jenis-jenis manajemen. Kita masuk di yang pertama yaitu pengertian manajemen ya. Manajemen ini menurut beberapa ahli ya. Yang pertama, manajemen adalah usaha atau kegiatan yang dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan bantuan orang lain. Jadi intinya manajemen itu tidak bisa dikerjakan sendiri ya, harus bekerja secara tim bersama-sama dengan orang lain. Dan dia punya target atau punya tujuan yang akan dicapai. Kemudian manajemen ini seperti halnya dengan ilmu farmasi ya, yaitu sama-sama ilmu dan seni ya. Ada teori, ada juga prakteknya. Baik. Manajemen ini pengertian lainnya adalah ilmu dan seni tentang perencanaan, pengorganisasian, pengarahan atau penggerakan, koordinasi dan pengawasan usaha manusia dan sumber-sumber untuk kebaikan umum dalam rangka kerja organisasi dan lingkungan ekonomi perusahaan. Nah, seperti yang jadi nanti ini ada kaitannya dengan fungsi-fungsi dari manajemen ya, perencanaan atau planning ya, pengorganisasian atau organizing, kemudian pengarahan atau penggerakan, acting, koordinasi atau coordinating, dan pengawasan atau controlling. Kalau nanti disingkat itu jadinya adalah POACC ya. Baik, manajemen itu diperlukan dalam setiap kegiatan instansi atau perusahaan ya, wajib pasti ada. Nah, manajer itu adalah orang yang melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan perlu melaksanakan fungsi-fungsi dari manajemen. Nantinya kalau kalian sudah lulus S1 farmasi, kemudian kalian melanjutkan ke pendidikan profesi apoteker dan berpraktek di apotik misalkan ya, maka status kalian di apotik itu adalah sebagai manajer di apotik itu tadi ya, karena kalian akan memanage semua yang berkaitan dengan fungsi-fungsi dan tugas-tugas yang ada di apotik.
Kemudian tujuan dari manajemen ini adalah bagaimana kita bisa mengubah sarana input atau masukan yang terdiri dari 4M, ya nanti akan dijelaskan, menjadi suatu nilai tertentu, yaitu output atau keluaran berupa produk, ya berupa barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan dari organisasi. Tentunya kalau dia perusahaan perusahaan dagang, tentunya tujuannya adalah untuk memperoleh laba atau keuntungan. Nah, fungsi-fungsi manajemen tadi ya berdasarkan dari pengertiannya atau definisinya ya. Tadi ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan atau penggerakan, pengoordinasian dan pengawasan atau pengendalian. Nah, kalau disingkat itu adalah POACC ya, gampangnya untuk diingat adalah POACC, planning, organizing, acting, coordinating dan controlling. Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah fungsi perencanaan atau planning. Dasar dari pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Ini adalah dasar dari kesemuanya, ya. Kemudian perencanaan yang baik ini berdasarkan fakta dan dilengkapi dengan menyusun jadwal, waktu, dan biaya, ya. Jadi kapan ini akan dilakukan, ya, dan berapa biaya yang dibutuhkan. Kemudian fungsi pengorganisasian meliputi aktivitas dalam penentuan dan perhitungan kegiatan dalam mencapai tujuan dari perusahaan, ya. Pengorganisasian ini terdiri dari orang ya, dan beserta dengan job desk-nya masing-masing. Kemudian fungsi pengarahan atau menggerakkan, yaitu mengarahkan karyawan agar bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Alat utamanya berupa instruksi atau perintah yang biasanya itu berupa SOP atau standar operasional prosedur ya, yang berisi yang berisi aturan-aturan atau perintah kerja atau tata cara dan sebagainya. Nah, dan biasanya setiap kegiatan atau setiap aktivitas itu harus ada SOP-nya supaya untuk mengurangi terjadinya human error gitu ya. Kemudian fungsi koordinasi, yaitu manajer harus berusaha menyelaraskan tugas antara karyawan antar bagian sehingga tidak terjadi kesimpang siuran, tidak tepat atau duplikasi pekerjaan ya. Supaya semua tugas itu terbagi merata ya. Maka perlu dilakukan untuk masing-masing orang itu perlu dibuatkan job desk-nya atau job description-nya. Apa sih deskripsi tugas dari masing-masing orang atau masing-masing instansi dulu ya, kemudian masing-masing unit, kemudian masing-masing orang itu apa sih job description-nya. Jadi jangan sampai saling tumpang tindih gitu ya, sama gitu kecuali yang dikerjakan, kecuali kalau memang mereka sistemnya adalah saling berkoordinasi, itu nggak apa-apa ya. Kemudian yang kelima adalah fungsi pengawasan atau pengendalian ya. Apa aja yang diawasi? Yang pertama bisa pengawasan kualitas ya, kesesuaian antara hasil dengan perencanaan ya, misalkan pada kualitas barang dan jasa atau kualitas pelayanan, kesesuaian dengan persyaratan ya. Yang kedua pengawasan kuantitas, terkait dengan jumlah ya, kesesuaian dan kelancaran ketersediaan barang, karena kalau misalkan kalian perusahaannya adalah perusahaan dagang, ketika arus keluar masuk barang itu tersendat, maka akan tersendat juga penjualannya ya. Misalkan ternyata ada barang yang kosong, padahal barang itu barang-barang yang fast moving atau barang-barang yang paling laku. Kalau sampai tidak lancar atau tidak sesuai jumlahnya dengan jumlah penjualannya gitu ya, stoknya dengan biasanya penjualannya, maka nanti bisa mengurangi omsetnya gitu ya. Biasanya satu bulan itu laku misalkan 1.000 botol, tapi ternyata stok yang tersedia itu kurang dari 1.000, maka kan akan mempengaruhi penjualannya. Dia yang harusnya bisa menjual 1.000 botol karena stoknya kurang, maka omsetnya akan kurang. Contohnya seperti itu ya. Kemudian kesesuaian waktu pesanan dan persediaan barang. Ya, jadi ada beberapa, misalkan kalau pada farmasi ya, ada beberapa kalau misalkan apotek tentu pesannya di distributor, yaitu di PBF ya. Ada kalau misalkan PBF-nya dalam kota, misalkan ada di Kota Mataram PBF-nya dan apotek kalian ada di Kota Mataram, maka tentunya biasanya hari ini pesan, hari ini sampai. Jadi gampang kalian untuk mengatur jumlah stok kalian ya,
atau kuantitas stoknya. Tapi ketika kalian jumlah pesannya itu adalah pesan PBF yang ada di luar NTB, misalkan produk itu hanya ada di distributor yang ada di Bali misalkan, maka kalian harus mempertimbangkan waktu tunggu pemesanannya. Misalkan hari ini SP-nya kalian kirim, kalau misalkan besok barangnya baru sampai gitu ya, maka kalian harus menjamin bahwa stok obat kalian itu ada untuk hari ini dan besok minimal, itu harus ada. Jadi jangan sampai stoknya itu hari ini sudah habis. Kalau misalkan besok barangnya baru datang, tapi terus besok ada yang beli, kalau misalkan belum datang barangnya gimana? Berarti kalian kehilangan omset dong. Contohnya seperti itu ya. Kemudian kesesuaian penjualan dengan targetnya. Nah, tentunya setiap perusahaan itu pasti memiliki target-target pasti memiliki target-target pencapaian ya, terutama target-target omset. Misalkan karena apa, ujung-ujungnya ingin BEP atau break even point atau titik impas, atau dikatakan balik modal gitu ya. Belum untung nih, baru balik modal gitu ya. Supaya balik modal, maka saya harus punya omset, ada hitung-hitungan ya. Kalau saya pengen balik modal dalam kurun waktu 5 tahun misalnya, 5 tahun, maka omset saya per bulan itu harus sekian. Itu ada hitung-hitungan ya. Jadi makanya kalau ada yang pernah kerja menjadi sales ya, pasti yang namanya sales itu dia akan dikejar oleh target penjualan. Ya, tujuannya apa? Tujuannya itu tadi, supaya cepat mencapai BEP atau break even point. Kalau dia cepat mencapai BEP, maka dia akan cepat pula memperoleh laba gitu ya. Ketika dia BEP, maka keuntungan nantinya itu benar-benar keuntungan untuk dia sendiri gitu ya. Sedangkan keuntungan sebelum BEP itu keuntungan untuk menutupi modal-modal yang sudah dikeluarkan. Kemudian keseimbangan dalam aktivitas pekerjaan ya, jumlahnya, waktunya. Kemudian pengawasan penggunaan waktu, ketepatan distribusi obat ya, usahakan supaya distribusi obatnya itu berjalan dengan lancar sesuai dengan waktunya. Kemudian penilaian waktu karyawan, waktu pelayanannya ya, misalkan waktu tunggu pelayanan obat resep dan non resep, yaitu mestinya kalau yang non resep harusnya lebih cepat daripada resep. Kemudian yang keempat, pengawasan terhadap biaya ya. Yang pertama adalah penekanan biaya. Itu pasti ya, semua perusahaan pasti inginnya melakukan penekanan biaya. Bagaimana caranya? Misalkan menekan biaya produksi atau menekan biaya operasional, hemat listrik, hemat air misalkan, atau mungkin pengurangan beban karyawan, mengurangi SDM yang tidak diperlukan misalkan ya, dan banyak contoh lainnya. Kemudian dilihat juga apakah ada pemborosan atau kebocoran. Nah, jangan sampai ada pemborosan. Misalkan kalau PBF dia mau kirim barang gitu ya. Misalkan mau kirim barang ke PBF-nya di Mataram, mau kirim barang ke Lombok Timur misalkan, untuk apotek yang di Lombok Timur. Kalau dia setiap hari kirim, atau kapan ada pesan langsung kirim, mungkin dia akan boros di uang perjalanan gitu ya. Maka mungkin dia bisa mensiasatinya dengan pengirimannya itu tiap 2 hari sekali atau seminggu sekali. Misalkan kalau apoteknya yang ada di Bima, kalau setiap hari kan nggak mungkin ya pengirimannya ya. Misalkan mereka caranya adalah supaya menghemat dengan menggunakan jasa pengiriman barang atau ekspedisi, atau mungkin juga diantar langsung oleh kurirnya yang ada di PPF, drivernya yang ada di PPF, tapi pengirimannya seminggu sekali atau sebulan sekali, contohnya seperti itu ya. Kemudian kalau kebocoran itu misalkan ada ya kita nggak tahu ya apakah ada contohnya, misalkan apakah ada contoh misalkan pencurian misalkan, atau ada kelalaian, salah memberikan kembalian misalkan, atau ada hutang yang mestinya kita tagihkan tapi ternyata karena salah stempel lunas jadi tidak tertagihkan, contohnya seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah struktur organisasi. Nah, pengorganisasian dilakukan dengan mengelompokkan aktivitas yang sama dalam satu kesatuan dan menempatkan seorang manajer yang bermutu dengan diberikan wewenang dan tanggung jawab yang diperlukan dalam pelaksanaan mencapai tujuan tadi. Nah, pelaksanaan tugas ini secara produktif dan terorganisir. Nah, organisasi berkembang sesuai dengan kepentingan dan perkembangan yang ada di masyarakat.
Nah, elemen dasar organisasi itu adalah ada orang yang sebagai pelaksananya, ada teknik atau teknologi untuk melaksanakan tugasnya, ada informasi berupa pengetahuan untuk melaksanakan tugas, ada struktur berupa pengaturan tugas, ada tujuan, pegangan saat pelaksanaan tugas. Karena kan ujung-ujungnya dia harus mencapai tujuan yang ditargetkan, gitu ya. Kemudian kalau struktur tadi ada kalau kalian ikut organisasi ya, ada yang garis komando, ada yang garis koordinasi ya. Kalau yang garis komando berarti kan ada tanggung jawab yang harus dilaporkan, yang harus dikerjakan. Kalau koordinasi dia biasanya akan saling berkoordinasi. Contoh pada misalkan pada PBF gitu ya. Kalau PBF itu kan perusahaan ya, dan dia itu ada kepala cabang, ada apoteker penanggung jawab PBF atau APJ-nya PBF. Nah, si kepala cabang dia tuh akan memiliki garis komando pada misalkan bagian admin, bagian gudang, bagian sales dan lain sebagainya. Tapi antara kepala cabang atau branch manager dengan apoteker penanggung jawab itu bukan garis komando tapi garis koordinasi, karena apoteker penanggung jawab yang ada di PBF itu izin PBF itu melekat pada apotekernya. Ketika tidak ada apotekernya, maka PBF itu tidak akan bisa beroperasional. Seperti itu contohnya. Kemudian orang-orang menggunakan teknik dan informasi dalam struktur tugas-tugas yang terkoordinasi mencapai tujuan yang bersama. Nah, organisasi akan dipengaruhi oleh faktor luar maupun faktor yang ada di dalam organisasi. Kemudian tujuan dari struktur organisasi yang pertama mempunyai tujuan yang akan dicapai dengan kerjasama yang teratur dan kontinu. Yang kedua pastinya ada pembagian kerja ya, jangan sampai tumpang tindih atau duplikasi. Kemudian yang ketiga ada kesesuaian tugas, tanggung jawab dan wewenang yang berimbang. Misalkan antara TTK dengan admin tentu tugasnya akan berbeda. Ya, yang TTK tentunya punya tanggung jawab dan wewenang yang lebih, terutama pada pelayanan kefarmasian. Kemudian melimpahkan tanggung jawab dan tugas secara tepat dan jelas, ya biasanya disertai dengan job description ya. Kemudian menyusun organisasi dengan mengikuti garis tata hubungan yang tadi ya, apakah garis komando ataukah garis koordinasi. Kemudian pimpinan wajib mengawasi perintah-perintahnya secara organisasional ya, jangan sampai lupa dengan apa yang sudah diperintahkan. Kemudian beberapa asas harus dipenuhi seperti asas tahu diri, asas kontinuitas, asas komunikasi, asas koordinasi, asas saling asuh antar bagian, dan asas kehayatan. Nah, setiap langkah anggota organisasi dilakukan itu terarah ke tujuan yang telah ditetapkan. Lagi-lagi ya, ujung-ujungnya adalah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, nanti lebih lengkapnya terkait dengan manajemen SDM ini akan disampaikan materinya setelah UTS ya, dengan Bu Nur Sukman. Oh ya, maaf tadi saya lupa menyampaikan bahwa manajemen farmasi ini akan ada 2 dosen yang mengampu, yang sebelum UTS ini bersama saya. Nanti sesudah UTS 6 pertemuan itu dengan Bu Nur Furqoni. Jadi manajemen farmasi ini ada 14 kali pertemuan, 6 pertemuan kuliah, kemudian UTS, kemudian 6 pertemuan lagi kuliah sesudah UTS, kemudian UAS. Di totalnya ada 14 kali pertemuan ya. Nah, kemudian pembinaan sumber daya manusia, yang pertama pembinaan secara individual ya, meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta sikap dalam pekerjaan seperti diberikan training atau job rotation atau workshop atau seminar sekolah dan sebagainya ya. Misalkan contoh ya kayak kimia farma, apotek. Baik, ini mungkin 10 menit lagi waktu Zoom-nya habis ya. Kalau misalkan nanti tiba-tiba ke logout, silakan kalian login lagi dengan menggunakan ID dan password yang sama ya, 10 menit dari sekarang. Baik. Misalkan contohnya pada kimia farma itu perusahaan ya, kimia farma apotek misalkan. Nah, itu kita tahu kimia farma apotek itu cabangnya ada banyak ya, misalkan kayak di NTB aja, di Kota Mataram aja itu cabangnya ada banyak. Nah, biasanya mereka melakukan namanya job rotation. Misalkan kemarin dia hari ini dia ada di apotek kimia farma lokasi di A. Nanti bisa saja tahun depan dia dirotasi ke apotek yang lainnya, atau mungkin dia akan dirotasi ke branch manajernya atau
eh, cabangnya, kerja kantor cabangnya, gitu ya. Dan biasanya perusahaan-perusahaan itu ya nggak cuma farmasi saja ya, tapi perusahaan lainnya juga biasanya melakukan training ya kepada karyawannya, baik itu sebelum karyawannya mulai bekerja ya, biasanya dilakukan training supaya dia tahu nih apa aja sih yang harus dilakukan, gimana sih kerjanya gitu ya. Kemudian nantinya ketika kalian bekerja di farmasi, kalian juga akan dituntut untuk mengupdate ilmu pengetahuan ya. Mengupdate ilmu pengetahuan itu dengan mengikuti workshop, misalkan workshop yang terkait dengan kefarmasian atau seminar yang terkait dengan kefarmasian, atau mungkin juga nanti kalian diminta untuk melanjutkan sekolah lagi, sekolah S2 atau sampai dengan S3 gitu ya. Kemudian ada pembinaan sumber daya manusia secara berkelompok yang membentuk kerjasama yang efektif dalam proses koordinasi, komunikasi, kerjasama, dan pemecahan masalah ya. Biasanya ada gathering gitu ya, gathering perusahaan ya, untuk meningkatkan kekompakan atau koordinasi antar karyawannya. Nah, yang keempat ini terkait kegiatan manajemen ya, tadi sesuai dengan definisinya ya, manajemen itu adalah bagaimana upaya untuk mengubah input menjadi output ya. Input ini terdiri dari 4M, yaitu manusia, material, mata uang, mesin atau alat. Nah, kalau bahasa Inggrisnya 4M itu man, material, money, and machine. Ya, jadi 4M. Nah, prosesnya yaitu terdiri dari 3P ya, yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Bisa juga ditambahkan yang lainnya. Kemudian outputnya itu berupa produk atau jasa ya, bisa berupa barang atau bisa berupa jasa. Kalau ada perusahaan farmasi, dia lebih banyak pada produknya berupa barang ya. Jasa itu misalkan pada pelayanan kefarmasian, misalkan yang ada di apotek, rumah sakit itu kan melakukan pelayanan kefarmasian karena berhubungan langsung dengan pasien. Nah, digunakan itu adalah bukan hanya barangnya yang berupa persediaan farmasi, tapi juga jasanya ya, jasa peracikannya, pelayanan informasi obatnya, KIE-nya, dan sebagainya. Yang produk dan jasa ini yang memberikan kepuasan bagi semua yang berkepentingan secara optimal dan seimbang. Jadi yang puas itu bukan hanya konsumennya saja, tapi juga perusahaannya. Jadi dimana perusahaan itu harapannya adalah memperoleh laba. Nah, langkah-langkah dari manajemen ya, yang pertama adalah menetapkan sasaran. Yang pertama adalah mempelajari dan menetapkan posisi perusahaan dengan analisa SWOT. Strength yaitu kekuatan, weakness yaitu kelemahan, opportunity yaitu kesempatan, dan threat yaitu ancaman. Nah, nantinya kalau kalian akan membuat apotek, yang membangun apotek, maka kalian wajib ya hukumnya gitu ya. Kalian akan diminta untuk melakukan analisa SWOT ya. Apa sih kekuatan apotek kalian? Apa sih kemungkinan kelemahan yang akan ada di apotek kalian? Apa sih kesempatan yang bisa kalian ambil? Dan apa sih ancaman yang akan kalian alami, misalkan kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah menentukan arah perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek ya. Mau kemana nih perusahaan nih arahnya nih gitu ya. Kemudian yang kedua adalah menyusun strategi untuk mencapai sasaran. Yang pertama meninjau masalah jika ada masalah ya, baik itu masalah di pemasarannya, ataukah keuangannya, ataukah produksi dan pelayanannya, ataukah personalianya gitu ya. Kemudian yang kedua menyusun rencana teknis operasional disertai dengan penjadwalan dan hasil yang akan dicapai. Kemudian yang ketiga menyusun pengorganisasian. Yang pertama menetapkan dan menjabarkan tugas secara terperinci ya, dengan menuliskan job description-nya untuk masing-masing orang ya. Mengelompokkan tugas-tugasnya, kemudian menyerahkan tugas kepada karyawan, kemudian memberikan wewenang dan mengkoordinasi dan mengatur hubungan antar kelompok kegiatan. Nah, yang keempat, pengawasan terhadap pencapaian sasaran. Ada atau tidaknya penyimpangan dari target yang ditetapkan di awal ya. Kemudian mencari penyebab penyimpangan. Kemudian dilakukan pembenahan terhadap penyimpangan. Nah, jenis-jenis manajemen ini yang kelima ya. Jenis-jenis atau macam-macam manajemen itu tergantung pada kebutuhan masing-masing perusahaan ya. Yang pertama, misalkan perusahaan itu ada yang membutuhkan manajemen produksi. Jadi satu perusahaan gitu ya, misalkan contohnya perusahaan industri farmasi misalkan, dia nantinya akan membutuhkan misalkan manajemen produksi karena mereka melakukan produksi ya, produksi obat-obatan.
Kemudian membutuhkan manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen operasional, manajemen pelayanan, manajemen logistik, manajemen risiko, dan manajemen pemasaran. Nah, kalau yang untuk misalkan distribusi farmasi PPF ya, tentunya manajemen yang dibutuhkan juga berbeda. Karena mereka tidak melakukan produksi, hanya distribusi ya, maka manajemen produksi ini mungkin tidak dibutuhkan. Memang membutuhkan mungkin manajemen keuangan, SDM, operasional, pelayanan, logistik, risiko, dan pemasaran mungkin juga tidak, yang hanya sampai di risiko, misalkan seperti itu. Atau mungkin yang melakukan pemasaran pada sales-sales ke apotek juga bisa. Dan jadi tergantung apa yang dibutuhkan oleh masing-masing perusahaan, ya. Untuk tapi secara umum seperti ini ya. Untuk perusahaan-perusahaan yang non farmasi, bisa jadi seperti ini manajemennya ya. Ada mungkin yang menggabungkan antara manajemen administrasi dan keuangan, gitu ya. Jadi tergantung dari masing-masing perusahaan kebutuhannya apa. Baik, ada tugas individu ya. Silahkan kalian ceritakan kira-kira sumber daya manusia, sarana dan prasarana seperti apa yang Anda inginkan jika Anda akan membangun apotek atau toko obat ya. Nah, silakan tulisannya diketik dengan format Times New Roman 12, spasinya 1,5. Nah, nggak perlu di print ya, tapi nanti dikumpulkan pada pertemuan berikutnya atau minggu depan by Google Classroom ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin karena ini Zoom meetingnya sudah mau habis, untuk selanjutnya akan kita lanjutkan. Saya end dulu, nanti kita masuk lagi dengan link ID dan password yang sama ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, saya stop. Baik, Bu. Ya, oke. Oke, saya end dulu ya. Nanti habis ini kita join lagi ya. Baik, Bu. Ini lagi ya, tadi ada pertanyaan dari Dewi Sri Andayani ya. Pada tujuan struktur organisasi, salah satunya itu adalah adanya asas kehayatan yang harus dipenuhi. Nah, apa itu asas kehayatan ya? Silakan yang mau menjawab pertanyaannya Dwi ya. Kemudian yang kedua, ini ada pertanyaan dari temannya Eti ya di kolom chat ya. Assalamualaikum Ibu, izin bertanya bagaimana hubungan antara manajemen dengan sumber daya manusia Bu? Terima kasih. Baik, silakan ada yang mau menjawab, kan tadi sudah dijelaskan ya. Yuk, yang mau menjawab saya persilakan supaya kita aktif diskusi ya. Izin menjawab, Bu. Oh iya, siapa? Saya Harmini, ingin menjawab pertanyaan dari Eti Oh iya, silakan Harmini. tentang bagaimana hubungan antara manajemen dengan sumber daya manusia. Itu manajemen itu sebagai kayak untuk suatu pengelola untuk sumber daya manusia, karena sumber daya manusia itu kan adalah kita. Jadi kita di situ sebagai kayak apa sih? Halo? Harmini. Baik, tadi terima kasih ya jawaban dari Harmini ya tadi untuk Eti ya. Jadi pada memang betul ya ada hubungannya ya antara manajemen dengan sumber daya manusia, karena bagaimanapun manajemen itu adalah untuk mencapai tujuannya tadi harus dengan bantuan orang lain ya. Maka dalam tim manajemen itu tentunya akan ada berbagai macam orang dengan berbagai macam tugas dan fungsinya. Di perusahaan pun dia ada berbagai macam orang dengan masing-masing job desk-nya. Nah, untuk mengatur orang-orang yang ada di dalam perusahaan ini, maka dibutuhkanlah manajemen sumber daya manusia. Tujuannya apa? Misalkan untuk merekrut pegawai atau merekrut tenaga kerja
bekerja sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan. Kemudian setelah direkrut, kemudian nanti sumber daya manusia ini atau calon tenaga kerja ini akan diberikan training atau pelatihan supaya dia tahu apa sih yang harus dia kerjakan, kemudian apa aja sih job desk dia, gitu ya. Kemudian untuk meningkatkan kapasitas dari si sumber daya manusia yang ada di perusahaan, misalkan nanti akan diberikan workshop atau seminar atau sekolah dan sebagainya. Nah, biasanya di perusahaan itu manajemen sumber daya manusia itu namanya tim HRD atau Human Resource ya. Jadi bahasa Inggrisnya adalah sumber daya manusia. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi tetap pasti ada pentingnya karena yang diatur itu ada banyak orang dengan banyak watak, karakter dan punya job desk masing-masing. Jadi gimana caranya supaya orang-orang ini dia tetap bekerja sesuai dengan SOP-nya supaya target yang diharapkan itu bisa tercapai. Itu ya siapa tadi Eti untuk hari ini. Hari ini untuk Eti gitu ya. Dimana ada yang mau ditanggapi? Eti, apakah sudah cukup jelas? Oke, terima kasih Eti, sudah jelas ya. Baik, ada yang mau menanggapi pertanyaannya Dwi? Asas kehayatan itu apa? Nggak ada? Baik, kalau tidak ada yang menanggapi ya pertanyaannya tadi Dwi ya, asas kehayatan ya dari kata hayat ya, jadi menghayati bagaimana kita bisa benar-benar menghayati tujuan dari si perusahaan itu tadi ya, bagaimana menghayati tugas dan peran kita saat kita berada di perusahaan itu ya. Misalkan dengan cara menghidupkan perusahaan, bagaimana kita bisa menghidupi perusahaan itu gitu ya, dengan tugas-tugas yang sudah diberikan ke kita gitu ya. Kemudian bagaimana komitmen kita untuk tetap bekerja sesuai dengan job desk dan SOP yang sudah diberikan. Kurang lebih seperti itu ya asas kehayatan Dwi. Iya Bu, Nggih, ngerti. Terima kasih. Ada pertanyaan lain atau dicukupkan sampai di sini? Ya, ada pada nomor semua. Sudahkah atau dicukupkan kuliahnya? Apakah sudah paham semua? Alhamdulillah, udah Bu. Paham, Bu. Baik, untuk tugasnya nanti akan saya bikinkan kolom tugasnya di Google Classroom ya. Silakan kalian kumpulkan tugasnya di Google Classroom hari Selasa malam ya, maksimal Selasa. Nanti saya buatkan apa namanya tempat untuk ini ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi ya, itu kan ceritakan menurut kalian ya, versi kalian. Jadi tolong untuk tidak ada yang copy paste jawaban temennya ya, karena kan tiap-tiap orang kan tentunya punya keinginan sendiri-sendiri kan, terus tak ya cuma kayak gitu doang copy paste gitu ya. Tolong tidak ada yang copy paste, maka yang saling copy paste itu maka nilainya ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih banyak atas waktu dan kehadirannya. Gaby nanti minta tolong untuk disampaikan ke saya siapa yang sudah hadir ya. Baik Bu. Baik, oh iya, karena kita ketinggalan satu kali pertemuan, saya minta tolong untuk kalian silakan atur jadwalnya. Kalian mau gantinya hari apa? Sabtu kan nggak ada bude ya. Kalau kalian mau ganti hari Sabtu juga silakan. Kalau mau ganti hari Jumat atau Kamis mungkin agak siang kayak hari ini ya, karena pagi sampai siang saya ya. Baik, silakan didiskusikan ganti hari ini apa, dan terima kasih banyak atas waktunya. Maaf jika ada kesalahan kata maupun kesalahan teknis selama perkuliahan ini ya. Semoga kita bisa menjalani kuliah ini dengan baik. Semoga puasanya juga lancar ya. Baik, kalau begitu saya tutup ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.